Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun kau berada. Apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan, kembali kita jumpa dalam acara yang indah ini serta baik untuk kemuliaan Tuhan. Namun mari kita tunduk kepala, kita mohon hikmat-Nya Tuhan untuk firman hari ini. Bapa, sumber segala hikmat, kami sangat butuhkan kehadiran Tuhan dalam berita firman hari ini, supaya iman kami disegarkan, dikuatkan kembali, dibangunkan keimanan kami, kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, berfirmanlah, Engkau hadir dari awal sampai akhirnya, menjumpai jemaat-Mu dimanapun berada, menjamah, memberkati, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih kehendak-Mu kami dapatkan dari awal sampai kepada akhirnya dalam acara ini. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati. Saya percaya kita semua sudah menikmati betapa baiknya Tuhan. Karena itu di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, saya percaya walaupun banyak masalah pergumulan, tapi doa itu alat senjata yang paling ampuh buat orang percaya. Karena hari ini kita akan melihat satu posisi kehidupan yang mengalami penderitaan yang amat sangat. Namun Tuhan campur tangan lewat rahasia perkabulan doa. Siapa itu? Itulah Raja Hizkia, Raja Yehuda. Dia, Alkitab mengatakan dia sudah divonis tidak sembuh, bahkan mati, kata Yesaya, firman Tuhan kepadanya. Namun Hizkia tidak mundur iman. Justru dengan berita seperti itu membuat sukacita hatinya. Dan dia berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun, dan benar Tuhan nyatakan kehebatan kuasanya. Karena itu saya bacakan satu ayat dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5. Mari kita baca dengan seksama, kita imani, kita terima, dan biar diam dalam hati setiap pribadi kita. Firman Tuhan mengatakan, baliklah dan katakanlah kabar Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Inilah ayat yang mengagumkan, terutama bagi Hizkia. Bagaimana apa yang telah dilakukan itu, Tuhan itu sangat baik dan mendengarkannya, bahkan mengabulkannya. Melihat cerita ini, lalu timbullah pertanyaan kepada kita mungkin, yang mengatakan, dapatkah manusia bisa lepas dari kesulitan dan penderitaan? Ini satu pertanyaan. Lalu bagaimana dengan respon yang menamakan dirinya orang beragama, bertuhan, bahkan beriman? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang tiap-tiap pribadi bisa menjawabnya dengan positif. Namun pula jangan lupa, firman Tuhan hari ini akan membuka rahasia perkabulan doa. Mari kita telusuri doa dari Raja Hizkia. Kita semua dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, percaya firman Allah itu ya dan amin. Matius pasal 24 ayat 30 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tak akan berlalu. Firman Allah itu tidak mungkin gagal. Paulus katakan Roma 9 ayat 6,
Karena itu berbahagialah, termasuk Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ucapan Yesus sendiri, Yohanes 20 ayat 29. Luar biasa. Raja Hizkia itu Raja Yehuda. Waktu dia menjadi raja di Yerusalem dan disenangi oleh rakyat, ternyata terkepung oleh Raja Asyur, Sanhedrin, Raja Asyur. Namun di tengah-tengah keadaan begitu, Hizkia tidak tinggal diam. Dia menghibur, dia menasihati rakyatnya, dan dia mengatakan dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan demikian. Inilah nasihat. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Coba bayangkan. Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Nah, oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat sangat bangga. Dia mendapat kepercayaan kembali yang dirasakan oleh Raja Hizkia yang ada di Yerusalem. Jadi karena tangan Tuhanlah, maka Yerusalem lepas dari pengepungan Raja Asyur. Mereka menang, bangsa Israel. Bahkan lebih daripada itu, Hizkia sembuh dan dia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Ini suatu keajaiban yang luar biasa. Mari kita lihat kenapa sampai Hizkia dan orang Israel itu mendapat kemenangan dalam peristiwa yang dahsyat ini. Pertama kan Hizkia memiliki keyakinan yang teguh akan kesanggupan Allah. Keyakinan yang teguh akan kesanggupan Allah. Nah, perlu garis bawahi kesanggupan Allah. Sanggup itu dalam kehidupan hari ke hari. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, kemiskinan, penderitaan, atau apa saja bentuknya yang merupakan peperangan iman dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan ini sangat penting, keyakinan yang teguh akan kesanggupan Allah dalam tiap-tiap pribadi. Dan ini perlu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi kesukaran ini. Semestinya Raja Hizkia harus mati karena penyakitnya yang tidak terelakkan. Berarti penyakitnya ini dahsyat, tidak bisa disembuhkan, harus mati. Allah tidak bertindak secara tipuan, tetapi ia bisa merubah rencananya. Itulah kedahsyatan kesanggupan Allah. Bapak Saudara ingat akan peristiwa Abraham waktu diuji oleh Allah supaya anaknya diserahkan jadi korban. Nah, ternyata Tuhan merubah. Dia sediakan seekor domba sebagai pengganti pada Ishak untuk disembelih. Kejadian pasal 22. Itu yang pertama, memiliki keyakinan yang teguh akan kesanggupan. Yang kedua, Hizkia memiliki keyakinan yang alkitabiah bahwa doa dapat mengubah keadaan. Sekali lagi, ia memiliki keyakinan yang alkitabiah bahwa doa dapat mengubah keadaan. Ini kalimat yang sangat penting bagi kita sekalian dalam menghadapi hidup ini. Firman Allah mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
atau menderita, baiknya ia berdoa. Itu Yakub pasal 5 ayat 13. Kalau ada di antara saudara bergembira, baiklah ia menyanyi. Perhatikan dan cermat. Apalagi dalam Yakub pasal 5 ayat 16. Di sana jelas sekali. Ayat itu mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, sekali lagi, doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hizkia seharusnya mati, tapi Tuhan sembuhkan secara total. Bahkan ditambah 15 tahun lagi umurnya. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak. Asal kita memiliki keyakinan yang alkitabiah, yaitu akan kesanggupan Tuhan dan doa dapat mengubah keadaan apapun bentuknya. Hari ini kami percaya Allah melawat kita. Apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Sakit? Penyakitkah? Masalah rumah tangga? Masalah pekerjaan? Masalah hidup sehari-hari, kesukaran, kesulitan? Apapun saja masalah Anda hari ini. Imani, Allah sanggup untuk mengubah segala rencananya. Memang firman Tuhan mengatakan banyak kemalangan bagi orang percaya, tetapi Allah banyak menolongnya. Amin. Itu firman Tuhan luar biasa hari ini. Allah menolong Hizkia, Allah menolong Anda. Persoalan apapun bagi Tuhan kecil. Biarlah firman Tuhan hari ini membangun keyakinan iman saudara, supaya Anda memiliki akan keyakinan tentang kesanggupan Allah dan doa yang dapat mengubah segala keadaan. Amin. Terima kasih Bapa firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Hamba berhenti, tapi Roh Kudus tetap akan menyalakan firman dalam setiap pribadi orang percaya dimanapun mereka berada. Dengan catatan masalah apapun yang dihadapi umat-Mu saat ini, Engkau sanggup mengubah keadaan. Kuasa-Mu tidak berubah. Kehadiran-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan hadir, lepas pasti hilang. Kalau Tuhan hadir, persoalan pasti hilang. Kalau Tuhan hadir, apapun masalah kehidupan kami, Tuhan pasti menolongnya. Karena bagi Allah tidak ada mustahil. Taruhkan keyakinan iman hari ini bagi setiap hati kami. Nama Tuhan dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.